Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan program kasir alat tulis kantor sebagai untuk menyelesaikan tugas besar bahasa pemrograman C. Pertama, saya akan menjelaskan dulu rancangan flowchart programnya. Pada program nanti, start, dimulai program, akan menampilkan daftar barang. Lalu kasir akan menginputkan jumlah jenis barang yang akan dibeli. Lalu muncullah kondisi jika jumlah barang lebih kurang sama dengan 10, dia akan terus. Jika lebih dari 10, maka akan keluar print atau keluar tulisan barang hanya dari 1 sampai 10 dan ulangi lagi untuk menginput. Setelah barang kurang dari 10, mereka akan input nomor barang atau input data barang yang akan dibeli, turun. Jenis di dalam program ini saya mencoba 10 jenis barang. Jadi nomor barang, jika nomor barang lebih dari 10, nomor barang akan keluar nomor barang hanya sampai 10. Jika data barang tersedia, akan melakukan input lagi jumlah barang yang dibeli. Setelah diinputkan jumlah barang yang dibeli, lalu akan diproses, hitung. Yang akan dihitung itu subtotal dan total pembelian. Setelah itu akan keluar display daftar pembelian dan total harga yang akan dibayar. Lalu setelah ditampilkan, lalu kasir akan input uang yang dibayar oleh pembeli. Setelah itu akan ada kondisi lagi. Jika uangnya kurang, akan muncul print uang Anda kurang, silakan masukkan lagi uang Anda, dan melakukan proses input lagi, lalu turun. Jika telah uangnya cukup, akan melakukan proses uang yang dibayar, hitung, dan uang yang dibayar dikurang total harga, lalu display uang kembalian. Lalu setelah diberitahukan uang kembalian, maka akan muncul kondisi apakah Anda ingin kembali ke daftar barang atau melakukan transaksi lagi. Akan kembali lagi untuk melihat view daftar barang. Jika tidak, lalu program ditutup. Ya, kita lihat programnya. Yang pertama, jumlah jenis barang yang dibeli. Ini display daftar barang. Yang pertama, kasir akan menginputkan jumlah jenis barang yang akan dibeli oleh pembeli. Kita coba misalnya 11 jenis barang hanya dari 1 sampai 10, saya ulang lagi. Berarti jenis barangnya hanya 10, tidak bisa lebih. Lalu kita masukkan yang akan dibeli adalah 3 jenis barang. Setelah itu kasir akan menginputkan barang mana yang akan dibeli sesuai dengan nomor barangnya. Misalnya pensil ada nomor 1, jumlahnya 2 yang akan dibeli, lalu kasir akan inputkan jumlah barang. Setelah itu masukkan nomor barang kedua. Kita coba misalnya nomornya 11, akan muncul maaf nomor barang hanya sampai 10, jenis barang hanya sampai 10. Lalu ulangi lagi, masukkan nomor barang yang kedua, jumlahnya 3. Setelah selesai melakukan input
barang akan di display daftar pembelian pembeli, yaitu sesuai tadi pensil 2, 3. Ini adalah subtotal dan ini total dari semua yang harus dibayar. Lalu kasir melakukan input, masukkan uang Anda, uang saya kita masukkan 10.000, akan muncul, maaf kalau Anda kurang, saya akan masukkan lagi uang Anda 34, 35. Lalu akan display lagi kembalian 1.000. Lalu akan muncul kondisi lagi apakah Anda ingin kembali ke daftar barang ya atau tidak. Jika ya, ulang lagi. Baik, untuk itu kita coba tidak, maka program akan keluar. Setelah itu saya akan jelaskan kodenya. Pertama, masukkan library, saya menggunakan Studio dan seperti biasa dan Conio. Lalu di sini kita buat variabelnya char string nama 11 out, ini nama jenis barangnya saya masukkan di sini. Lalu string urutan yang akan ditampilkan, misalnya urutan pertama, kedua, jenis barang. Untuk penginputan pada bagian ini kita lihat lagi. Dan di bagian ini pertama, kedua, lalu in jumlah di sini, dan harga. Saya inputkan harga-harga per barang 1.100 pada bagian ini, dan di set 0 pada totalnya. Lalu variabel uang. Pada kode awal, coding awal ini akan mengembalikan misal kondisi pada bagian ini. Apakah Anda ingin kembali ke daftar barang, maka akan dimulai di sini. Sistem color ini sebagai background dan font. Color F itu artinya like white dan 0 itu pada warna font black. Lalu di sini semuanya di set 0. Printf ini sebagai tampilan headernya atau alat tulis kantor sederhana. Lalu sebagai header preview nanti pada bagian program rumah barang di bagian ini. Lalu for ini akan melakukan perulangan dan akan tampilkan nama barang, daftar barang, maksudnya %3 ini spasinya. Jadi akan, ini saya sengaja atur biar lebih rapi. Jika tidak diatur, misalnya kita coba 10, maka tidak rapi seperti ini. Lalu kita kembali lagi. Lalu jika sudah, printf jumlah jenis barang, do while dia akan melakukan terus apabila tidak lebih besar dari 10. Jika lebih besar dari 10, dia tidak bisa melakukan ini. Nah, harus di sini hanya sebagai pembatasan. Printf jumlah jenis barang
lalu persen %D tipenya dan dimasukkan di alamat X. Jika if X lebih besar dari 10, maksudnya itu data barangnya lebih besar dari 10, akan muncul kondisi seperti ini. While yang tadi itu di bagian ini terus akan melakukan perulangan. Apabila lebih besar dari 10, akan diulang lagi. Jika tidak, akan menjalankan ini dan loncat ke sini. Sama halnya dengan dua bagian ini juga. Selesai saja. While ini, jika yang diinputkan lebih besar dari 10, akan melakukan perulangan lagi. Pada bagian ini ada jenis barangnya, yang ini adalah perulangan daftar barang yang dibeli, sama saja. Printf masukkan nomor barang. Di sini akan diinputkan nomor barang. Y akan dimasukkan di indeks Y, lalu if Y akan muncul jika lebih besar dari 10, akan keluar keterangan nomor barang hanya sampai 10. Lalu while yang sudah saya jelaskan tadi, jika kurang dari 10 yang diinputkan, maka akan terus, jika tidak dia kembali lagi ke atas. Dan melakukan proses selanjutnya, itu memasukkan jumlah barang yang akan dibeli. Misalnya jumlah pensil, ingin membeli 10, seperti itu. Lalu akan disimpan di N, dan akan melakukan proses penghitungan di sini. Ini adalah proses penghitungan subtotal. Jumlah barang pada bagian ini akan dipanggil ke sini dan dikalikan dengan harga barang sesuai barang yang dibeli. Lalu di sini setelah mendapatkan total, akan dihitung total seluruhnya, yaitu total Y dari hasil ini ditambah dengan total semuanya, total barang. Lalu setelah melakukan proses penginputan pada bagian awal, sistem CLS ini sebagai clear screen, berarti pada bagian screen akan terhapus, akan bersih, lalu melakukan pendisplayan ulang dan menampilkan daftar pembelian. Ini semuanya akan menampilkan data pembelian pembeli, daftar pembelian pembeli. Lalu di sini adalah proses perulangan semua yang akan ditampilkan. Sama kodenya sama seperti menampilkan daftar barang. Akan dipanggil, lalu setelah itu akan melakukan penginputan lagi totalnya yang Anda bayar. Jika uang tidak kurang, maka akan continue atau melewatkan proses atau melanjutkan. Lalu while uang jika kurang akan kembali ke atas. Jika sudah uang lebih besar atau uangnya sudah pas, maka akan dilanjutkan programnya untuk menghitung uang. Ini adalah proses penghitungan kembalian. Lalu setelah diproses akan keluar tampilan uang kembalian dan hasil jumlah kembalian. Dan setelah itu akan muncul kondisi apakah ingin melakukan transaksi ulang atau tidak. Jika ya, akan kembali ke awal pada bagian ini. Jika tidak, akan keluar. Itu saja. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.